Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Tanpa terasa saudara, saya masuk pada bagian yang ketiga ya. Ada satu rema saudara yang saya berdoa saudaraku. Itu jadi atas hidup saudara. Hidup saudara. Hidup saudara, hidup saudara di tempat ini. Rema ini jadi atas hidupmu. Launch strong. Diluncurkan dengan kuat. Sebagian dari saudara melihat kepada saya dan saudara berpikir, Pastor, what do you mean? Saya ajak saudara kita buka ya. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih ingat kesepakatan kita saudaraku? Sekalipun di depan sudah ada ayatnya, boleh tetap buka Alkitab saudara. Dan please, masih ingat kesepakatan kita ya saudara? Jangan nyasar kemana? Jangan nyasar ke WhatsApp saudaraku. Jangan nyasar ke kamera selfie saudara. Oke ya, buka Alkitab saudara supaya kita terbiasa saudara. Open the Bible. Itu terbiasa, menjadikan itu satu kebiasaan membaca Alkitab saudaraku. Oke, kita sama-sama baca dengan suara yang keras sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat ini tuh maknanya dalam loh saudara. Dengan sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kata dinyatakan di sini saudaraku mengandung makna itu dimanifestasikan. Di-launch. Diluncurkan saudaraku. Muncullah satu pertanyaan. Kenapa sangat rindu saudaraku? Kenapa seluruh makhluk itu sampai sangat rindu saudara? Sederhana saudara. Kalau saudara mengerti di zaman itu saudaraku, pada saat kitab ini dicatat saudaraku, ditulis. Kekristenan itu sedang menghadapi masa yang gak gampang saudara. Mereka sedang ada di dalam masa penganiayaan saudara. Gak jarang orang Kristen itu mati menjadi martir. Saudara bisa kok baca setiap kali gereja kita membacakan sebuah ayat saudaraku, gak ngawur saudara. Lihat kontennya aja, saudara lihat ayat sebelumnya. Saudara lihat ayat setelahnya, maka saudara akan mendapatkan bagaimana saat itu mereka sedang ada di dalam kesia-siaan. Dunia sedang ada di dalam kegelapan pada saat itu. Itu sebabnya kenapa sangat rindu mereka menantikan anak-anak Tuhan datang membawa terang, saudara. Sederhananya mungkin I'll put it this way ya saudara. Kalau saudara terus-menerus disajikan makanan yang hambar. Kira-kira loh, berhari-hari saudara, nggak usah, saya tuh masih ingat, saya nggak tahu saudaraku, pernahkah saudara ikut retreat yang tipe retreat kayak saudara itu harus bayar harga gitu. Retreat yang makanannya kayak diciduk-ciduk, dapat daging sekotak aja susah gitu saudara. Saya tuh pernah soalnya ngalami retreat yang begitu saudaraku. Kita tuh diajak retreat kayak di tengah hutan gitu saudaraku. Tidurnya aja di perkemahan yang hampir terbatas sekali. Mau mandi aja saudara, kita tuh harus saling jaga satu dengan yang lain. Karena kamar mandinya itu hanya seperti kayak kayu dipasang ditempel gitu saudaraku. Makan itu kayak aduh gak ada rasanya saudara. Saya tanya saudara, setelah berhari-hari saya ingat sekali waktu itu. Dapat kerupuk satu biji aja saudara. Itu kayak harta berharga saudara. Itu pernah ada satu kali ya saudaraku, teman saya ya udah hati-hati bawa kerupuknya ya saudaraku. Bener-bener yang gak disayang-sayang saudara. Disenggol jatuh saudaraku. Saya tuh bisa ngeliat wajahnya, ngeliat kerupuknya itu. Dia tuh kayak mau ngambil kan gak mungkin orang banyak ya saudara. Masa udah jatuh di tanah begitu diambil dimakan kan malu saudara. Akhirnya saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia melihat dengan tatapan yang sinis saudaraku. Dia injak-injak kerupuknya saudaraku. Saking udah, aduh gitu kan. Satu kerupuk itu begitu berharganya gitu saudaraku. Karena setidaknya membuat ada rasanya saudara.
Kebayang nggak di tengah seperti itu? Garam itu begitu dinantikan, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau saudara ada di dalam kegelapan yang cukup lama, saudara. Pemadaman PLN lah, tengah malam gitu Pak. Gelap kan? Maka saudara akan mengerti ayat ini. Dinanti-nantikan. Kapan nyala listriknya lagi? Kalau zaman sekarang bukan masalah gelapnya sih saudaraku, masalah wifi-nya saudara. Kapan listriknya nyala lagi saudara? Itu sebabnya saudara dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar saudara, engkau dinanti-nantikan. Saudara itu ditunggu-tunggu. Engkau diharap-harapkan kapan? Kapan bangkit jadi terangnya? Kenapa pastor? Kenapa orang menanti-nantikan? Sederhana. Belum bangkit. Loh kalau sudah bangkit lah ya nggak ditantikan lagi toh saudara, orang sudah bangkit. Kenapa orang sampai menanti-nantikan? Ya belum bangkit. Pastor apa yang pastor maksud? Berapa banyak anak Tuhan seringkali saudaraku duduk di balik layar, do nothing saudara. Saya selalu mengatakan ini, it's okay kalau saudara datang di tempat ini dan saudara belum bisa apa-apa. But it's not okay duduk sebagai jemaat seumur hidup aminnya yang paling keras. Pastor, kok pastor galak sekali? Loh ya disenggol aja gak kerasa saudaraku, harus ditabrak. Loh kalau mau jujur loh ya Pak, jujur. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini ya saudara, kalau mau jujur. Banyak orang Kristen tuh selfish loh saudara, egois. Banyak orang Kristen hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya diselamatkan pastor, that's it. Are you sure? Banyak orang Kristen oke untuk duduk dengar firman dapat sesuatu, but it's not okay to give. Oh maaf saudaraku, firman Tuhan hari ini keras. Banyak orang Kristen oke, saya paham saudaraku bahwa untuk saudara punya kerinduan untuk duduk dan mendengar itu bagus, itu satu hal. Karena kalau roh saudara belum dijamah Tuhan, kerinduan itu pun bahkan gak ada. Jadi in a way it's a good thing saudara. Tapi gak cukup sampai di situ. Saudara diselamatkan untuk menyelamatkan. Banyak orang Kristen diselamatkannya oke. Untuk menyelamatkannya nanti dulu. Yang mengerti katakan amin. Let's be honest saudara. Berapa banyak orang Kristen kalau diminta ya ayo pelayanan. Apa jawabannya? Sorry pastor sibuk. Kadang saya jawab saudara, kapan gak sibuknya? Orang yang sampai berani hidup di Jakarta pasti sibuk saudara. Saudara kalau gak kerja gak hidup kok di Jakarta ini. Beda dengan di daerah. Saya paham itu. Siapa orang yang tinggal di Jakarta yang gak sibuk? Semua orang sibuk, yang mengerti aminnya yang paling keras. It's a matter of priority. Yang mengerti katakan amin. Dengar ini ya saudaraku. Di awal tahun ini saya harus mengatakan kepada saudara. Saya berdoa ya saudara. Ini saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Ini saatnya anak-anak Tuhan bangkit jadi terang saudaraku. You are long waited. Saudara itu sudah lama ditunggu-tunggu. Bukan hanya oleh manusia loh saudaraku. Semua makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan saudara. Kenapa saudaraku? Karena ada beda saudaraku, segala sesuatu itu ada momentumnya saudara. Tuhan Yesus sendiri ya saudara, kalau saudara baca di dalam kisah dalam Alkitab ya saudara. Dari Yesus lahir sampai Yesus tuh usia 30 tahunan ya. Itu kayak saudara enggak, not much gitu.
Saudara nggak temukan terlalu banyak di dalam Alkitab. Itu as though kayak moment of silence gitu, saudaraku. Saudara hanya temukan pada saat bagaimana Yesus lahir, lalu setelah itu usia 12 tahun, saudaraku. Tapi that's it gitu. Yang saya ingin katakan di sini mungkin sebagian dari saudara bertanya-tanya, kenapa ya pastor kok Alkitab itu nggak lengkap? Bukan nggak lengkap, saudara. Saudara harus paham bahwa Alkitab saudara itu bukan buku sejarah, Bu. It's not. Jangan salah ya saudaraku. Alkitab bukan buku sejarah, sorry. Alkitab itu tidak ditulis atas dasar urutan waktu loh saudara. Jangan salah. Satu kitab dengan kitab lain bisa jadi tahunnya itu berbeda saudara. Jadi saudara harus paham. For everything there is a season. Ada momennya, ada waktunya. Itu sebabnya saya berdoa. Tahun ini jadi momennya anak-anak Tuhan di tempat ini. Bangkit menjadi terang. Saya tidak dengar amin yang paling keras. Dari IR1 Soho. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena bahkan ya saudara kalau belum momennya. Saudara mungkin yang paling mudah itu proses ulat jadi kupu-kupu ya. Betul ya. Waktu dia masih ulat, berapa banyak di sini yang jijik sama ulat? Nggak usah angkat tangan, saudaraku. Tapi jujur ketika masih ulat, siapa sih orang yang merhatikan, Bu? Banyak malah yang menghindari kan? Terlepas dari ya apapun itu, saudaraku. Jujur banyak orang yang jijik lihat orang ulat, saudaraku. Bahkan dianggap sebagai hewan yang mengganggu. Tapi tunggu, saudara. Setelah dia berubah menjadi kupu-kupu. Little kids love to chase them. Anak kecil sampai ngejar. Saudara aja kalau lihat kupu-kupu, saudara bisa keluar dari mulut saudara. Cantik ya. Betul? Segala sesuatu ada momennya. Tuhan kita yang sama, Yesus yang sama. Sebelum di usianya yang ke-30, as though nothing, saudara nggak pernah diceritakan. Tapi tiba-tiba ketika usianya menginjak ke-30, something happens. Dia bergerak dalam demonstrasi kuasa yang begitu rupa. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, saudaraku. Tiba-tiba dimensi hikmat yang begitu rupa. Orang yang tadinya nggak tahu siapa Yesus, sekarang tuh kayak ngejar. Orang berebut pengen pegang Yesus. Orang pengen tahu seperti apa Yesus. Sakeus sampai manjat pohon. Pengen lihat yang mana Yesus. Orang sakit sampai dari atas atap-atapnya dilubangin, saudara turunin orang. Where is he? Selama 30 tahun itu, saudaraku. Karena segala sesuatu ada momen dan ada waktunya. Saya berdoa ya saudaraku, sungguh-sungguh saya berdoa. Inilah saat anak Allah dinyatakan launch strong. Diluncurkan dengan kuat. Terangmu bercahaya di tengah gelap, saudaraku. Sebagian dari saudara mungkin bertanya-tanya kepada saya, Pastor, kayaknya nggak pas loh. Kalau di tengah kegelapan kayak gini, Pastor bicara soal di launching apa segala macam. Gimana bisa? Ini tuh rasanya saat yang kita itu kayak just survive. Momennya kita tuh nahan diri. Oh jangan salah loh saudara. Ulat sampai jadi kupu-kupu itu di launchingnya tuh justru di masa kepompong loh saudara. Ulat itu harus ada di satu momen yang namanya dia jadi kepompong saudaraku. Momen jadi kepompong itu paling gak enak Pak. Kenapa? Serba terbatas, gelap. Gak bisa apa-apa, dikurung kayak gak bisa gerak dengan bebas. Tapi justru di momen itulah yang dipilih sama Tuhan. Ketika si ulat ini jadi kepompong itulah yang dipilih sama Tuhan untuk mematangkan. Saudaraku, untuk mempersiapkan si ulat ini begitu rupa. Sehingga ketika momennya tiba, wow, dia diluncurkan dengan kuat. Tiba-tiba yang tadinya mengganggu, jijik,
buruk rupa saudaraku. Muncul begitu indahnya, begitu cantik, diminati oleh banyak orang, dikejar oleh banyak orang. Doa saya itu jadi atas pribadi, lepas pribadi. Di tempat ini aminmu yang paling keras saudaraku. Kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Keluarga Allah, senggol kiri kanan, masih gak dosa kok Pak, tepuk tangan dan bilang haleluya. Yang mengerti katakan amin. Kita buka saudaraku, Yesaya 49 ayatnya yang ke-6, kita lihat. Salah satu ayat rema yang saya berdoa di sepanjang tahun 2023 ini kau pegang saudara. Terlalu sedikit bagimu. Terlalu sedikit bagimu. Padahal kalau kemarin beberapa waktu yang lalu saya bagikan firman ini ya saudaraku. Ayat 5-nya ngomong, engkau kupanggil menjadi hambaku. Tetapi Tuhan yang sama yang mengatakan, engkau kupanggil menjadi hambaku. Engkau kupanggil untuk membebaskan, menegakkan suku Yakub. Tuhan yang sama di ayat yang ke-6 itu seperti kontra. Dia ngomong, terlalu sedikit. Terlalu sedikit. In case ada sebagian dari saudara yang berpikir tahun ini, ya pastor just survive aja lah, udah puji Tuhan gitu. Saya harus mengingatkan lagi ayat ini. Ini firman di minggu pertama bulan Januari kemarin saudaraku. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Aminnya yang paling keras saudaraku. Terlalu sedikit. Dengar ini saudaraku. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Aminnya yang paling keras. Pastor mikir untuk beritain Injil ke kiri kanan aja masih bingung. Masih takut. Tapi firman Tuhan tuh seringnya gitu loh saudara. Ahead lebih cepat dari yang kita pikirkan. Jujur ayat ini ya saudaraku, ketika saya terima rema ini untuk gereja kita ya, it takes time buat saya untuk tangkap itu saudara. Karena saya tahu apa yang ada di dalam gereja kita ini, saya tahu dalamnya saudaraku. Saya tahu kesiapannya. Secara manusia, kalau boleh saya ngomong rasanya Tuhan kok terlalu jauh gitu. Rasanya belum siap. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, Pak Jo dan saya itu adalah orang yang, kalau kami boleh ngomong ya saudara, kami itu nggak tahu apakah saudara percaya nggak percaya, kami itu orang yang nggak terlalu suka pergi-pergi saudara. Pak Jo apalagi, cari Pak Jo itu gampang saudara. Pak Jo itu orang yang nggak suka kemana-mana saudaraku. Pak Jo itu orang yang suka baca buku, jadi kalau zaman dulu ya masih toko buku apa segala macam ya, sekarang kan sudah Kindle apa ya. Tapi kalau zaman itu saudaraku mau cari Pak Jo gampang. Kalau nggak di rumah di toko buku saudaraku. Gampang saudara. Kami orang yang nggak terlalu suka traveling saudara keluar. Dalam 1 tahun itu bisa dikatakan sangat jarang buat kami itu pergi sampai kemana-mana itu sangat ya terbatas lah saudaraku. 2022-2023 ini sama ya saudaraku, dalam waktu yang sangat berdekatan sekali kami tuh dibawa Tuhan pergi dari satu tempat ke tempat berikutnya, ke tempat berikutnya, ke tempat berikutnya. Yang terakhir kemarin kami dibawa Tuhan ke Jepang. Saudara. At the beginning ya saudaraku, pertama awal mulanya saya tuh berpikir, maksudnya apa ya Tuhan ya? Kalau cuman main-main aja ya happy sih, tapi kalau nggak ada meaning apapun itu capek juga gitu saudaraku. Saya tuh pertama nggak terlalu ngerti saudara, sampai akhirnya ketika kami di Jepang ya saudaraku, saya tuh berjumpa dengan orang-orang yang punya kerinduan besar di Jepang, nggak gampang saudara kekristenan bertumbuh. Orang-orang yang punya kerinduan besar dan mereka itu menginduk ke gereja keluarga Allah saudara. Mereka terus berupaya saudaraku memenangkan jiwa-jiwa yang dari yang tadinya benar-benar belum mengenal Yesus saudaraku. Orang-orang ini tinggal di Osaka saudara. Dan dari Osaka mereka harus ketemu kami di Tokyo. It takes like about 6 to 7 hours. Saudara. Mereka harus naik Shinkansen, saudaraku. Jauh, saudara. Tempatnya jauh. Dari Osaka ke Tokyo, saudara. Saudara tahu ketika mereka jumpa dengan Pak Obaja,
Itu ya saudaraku, dari naik tangga, mereka jalan, kurang lebih meja kami di mimbar situ saudaraku, agak ke sana lurus gitu, kami sedang duduk makan bersama saudaraku. Mereka itu berlinangan air mata menangis saudaraku. Kerinduan dan kehausan yang begitu besar. Datang jauh-jauh 6-7 jam hanya minta didoakan. Awalnya saya tuh kayak nggak ngerti, Tuhan apa ini yang Tuhan mau gitu. Awalnya saya tuh berpikir. Tapi disitulah Tuhan bicara kepada saya. Nita, bagi kamu, mungkin Indonesia itu adalah negaramu. Saya ini orang yang punya kecintaan besar. Nationality yang cukup besar, saudaraku. I love my country so much. Saya kuliah di Amerika pada saat itu, saudara. Teman-teman saya sudah bilang, Nita, udah kamu gak usah balik Indonesia. Kejar karir di sini, kamu kerja, pasti kamu sukses. Zaman itu, saudaraku, di Amerika itu kerja udah tahun berapa itu ya, saudaraku? Itu kayak 1 jam aja udah sekitar $7, saudara. Itu di Amerika ya, zaman itu ya, 7,15 sekian dolar, saya nggak tahu sekarang berapa. Itu kerja rendahan, saudara. Kerja yang benar-benar basic gitu. Itu sudah segitu, saudara. Tapi saudara tahu apa yang saya jawab ke teman saya, saudara? Saya tuh ngomong sama teman saya, no. Kalau saya datang ke negara ini, saya datang hanya untuk belajar and I will go back to my country, I will fight for my country. Saya dibodoh-bodohin teman saya, saudara. Kamu di Indonesia tuh gaji berapa? Kamu dapat berapa? Di sini loh, ada masa depan. Saya dengan tegas katakan ke mereka, no. I will fight for my country. Kalau saya kuliah di sini, saya akan pulang dan saya akan berjuang untuk bangsa saya. That much I love my country, saudara. Jadi ketika Tuhan bicara kepada saya, Tuhan tuh sangat ngerti gitu, saudara. Susah bagi saya, jadi bukan saya nggak cinta negara lain ya saudara. Tapi for me, kalau saya berdoa ya saya berdoa untuk Indonesia saudara. Tapi pada saat itulah Tuhan berbicara kepada saya. Nita, buat kamu mungkin Indonesia itu negaramu. Tapi kamu jangan pernah lupa, bangsa-bangsa lain itu adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanku. I love them all alike. Itu hancur hati saya waktu dengar itu, saudara. Bahkan dari Jogja ke Jakarta itu buat saya nggak gampang loh, saudara. Saya tuh punya kecintaan yang cukup besar, saudara. Di zaman itu buat saudara yang ada di Jogja, saudara tahu. Kita itu sedang menyerukan stay in Jogja. I love Jogja so much. Waktu saya diminta Tuhan untuk berangkat ke Jakarta, saya tuh ngomong sama Tuhan gini, saudaraku. Bagaimana saya bisa pergi ke kota yang saya bahkan gak cinta kota itu. Pada saat itu kecintaan saya akan Jogja begitu besar, saudara. Butuh waktu sampai Tuhan bawa saya memperbesar hati saya ya, saudaraku. Sampai saya akhirnya cinta kota ini. Pada momen saya kemarin pergi itu ya, saudaraku. Disitulah Tuhan memperbesar hati saya. Yes, it's good that you love your country. Tapi harus jangan pernah lupa, saudaraku dengar ini. Jangankan dari negara lain. Orang yang ada di kiri kanan saudara itu loh. Mereka anak-anaknya Tuhan. Tuhan cinta mereka sama seperti Tuhan cinta saudara. Tuhan cari mereka sama seperti Tuhan cari saudara. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini bukan hanya saudara yang diselamatkan. Kalau engkau sudah diselamatkan, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Sejak dari awal hatinya Tuhan untuk bangsa-bangsa. Saya tahu saudaraku, untuk firman ini masuk dalam hati saudara akan butuh, it will take time. Pasti akan butuh waktu. Kenapa? Karena cenderungan dari orang Kristen selama ini ya saudaraku. Kita tuh hanya concern terhadap diri kita sendiri.
Apa yang jawab kebutuhan kita? Apa yang I need? Tapi saya berdoa tahun ini, caramu melihat berubah, saudara. Tahun ini kau mulai sadar, yes. Semua makhluk di luar sana, Pak, menantikan kebangkitan, menantikan kemunculan, menantikan manifestasi dari anak-anak Allah. Jadi itu atas hidupmu, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, Pastor, apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa ngalami? Apa rahasianya, Pastor, supaya saya ini bisa ngalami launch strong? Diluncurkan dengan kuat. Yang pertama ya saudaraku, pegang ini baik-baik. Yang pertama, dengar ini saudara. Bertahan di dalam proses. 2023 saya berdoa ya saudara, akan muncul jenis orang Kristen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Cukup dari masa pandemi kemarin saya belajar saudaraku. Ketahanan orang Kristen di Indonesia ini seperti apa. 2023 kemarin, 2022 ke belakang kemarin seharusnya menjadi satu pembelajaran bagi kita, gereja Tuhan, saudara. Tapi 2023 saya berdoa ya, saudara. Muncul orang-orang Kristen yang tahan di proses. Oh benar, saudara. Yesus itu butuh 30 tahun loh, saudara. Enggak sembarangan. Apakah saudara pikir ayat 6 dari Yesaya 49 itu bisa muncul begitu saja saudaraku? Enggak. Untuk ayat 6 bisa muncul, itu butuh ayat 1, butuh ayat 2 loh saudaraku. Enggak muncul begitu saja, kita buka yuk coba. Yesaya 49 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua kita lihat. Apa bunyi ayat ini? Coba kita baca saudaraku. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah. Hai bangsa-bangsa yang jauh, sebenarnya ini ayat Indonesia saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan mengartikan ayat ini itu untuk Indonesia. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ayat kedua saudara, ia telah membuat mulutku menjadi pedang yang tajam. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Saya tanya, sampai jadi anak panah Pak, saya tanya, butuh proses enggak? Oh butuh. Kayu itu harus dipotong dulu. Ada bagian dalam hidupmu yang Tuhan potong? Enggak enak. Tapi kalau mau jadi anak panah yang runcing, harus dipotong. Setelah dipotong kayunya saudaraku harus apa? Kalau orang Jawa bilang itu apa saudara? Itu dibersihkan saudara. Itu enggak bisa sembarangan, harus kalau orang Jawa bilang itu diseseti saudaraku. Saya enggak tahu apakah saudara mengerti yang saya maksudkan. Kayu itu tuh harus dibersihkan saudara. Itu sakit loh saudara. Enggak enak. Banyak orang mau dipakai besar, banyak orang mau sukses. Dibutuhkan orang yang punya ketahanan di dalam masa proses yang bisa dipakai sampai sukses. Saudara. Karena kalau saudara nggak belajar untuk punya stamina, ketahanan ya, saudara boleh sukses di atas, cepat sekali jatuhnya. Saudara. Nggak akan tahan lama. Kesuksesanmu nggak akan tahan lama. Sukses yang karbitan, sebentar muncul, sebentar hilang saudara. Tapi orang-orang yang bertahan di masa proses, dia harus dipotong, dia harus dibersihkan. Bukan hanya itu saudaraku, sampai runcing memangnya enggak harus ditajamkan saudara. Harus ditajamkan. Masa ditajamkan seperti itu enggak gampang. Bagaimana sebuah besi di anak panah itu bisa tajam? Digesek. Betul saudara? Berapa banyak anak Tuhan ketika gesekan enggak gereja-gerejaan lagi. Duh, jujur. Lah padahal kalau saudara mau runcing tajam harus digesek. Lah kalau dikit-dikit bilang udah, nggak mau, nggak usah. Pelayanan apa nggak usah, nyebelin. Oh, saya berdoa sungguh-sungguh ya, Pastor ini khotbahnya kok hari ini kok keras gitu.
Karena saya berdoa ya saudaraku, dari keluarga Allah muncul kekristenan yang kuat. Jangan sampai menghadapi pandemi seperti 2020 kemarin banyak yang rontok saudara. Nggak bisa, bukan waktunya lagi. Harus orang yang tahan dibentuk, tahan diproses. Yusuf ya saudara, kalau masih jadi anak manja ayahnya, anak kesayangan ayahnya, dia nggak akan bisa dipakai Tuhan jadi Firaun, jadi Perdana Menteri Israel, orang keduanya Firaun, membangkitkan saudaraku, bahkan memelihara bangsa yang besar. Nggak bisa. Dia hanya akan menikmati aja, jadi anak yang dimanja, anak kesayangan. Enak saudara. 13 tahun loh saudara, dari Yusuf dapat mimpi, sampai janji Tuhan itu terjadi atas hidupnya. 13 tahun itu dia dipenjara, dia disalah mengerti, dia jadi budak. Seorang anak manja kesayangan ayahnya yang paling diperhatikan dan paling diberikan semua yang terbaik. Itu rasanya kayak apa saudara? Salah satu proses yang paling gak mudah dalam hidup saya ya saudaraku. Pertama kali ketika orang tua saya meninggalkan saya di kuliah saya di Amerika saudara. Itu seorang anak manja. Papi saya saudaraku memperlakukan 3 anak perempuannya itu seperti princess saudara. Saya pernah ceritakan ke saudara. Kami itu gak pernah boleh pegang colokan listrik saudara. Jangan harap. Saya tuh baru mengerti arti rice cooker itu umur 12 tahun saudara. Saudara sekarang tertawa ya, saat itu tuh saya sampai diketawain teman-teman di kelas saudara. Disuruh bawa rice cooker, ya Nita bagian bawa rice cooker. Saya tanya, rice cooker itu apa Bu Guru? Saya diketawain saudaraku. Lah gimana, gak pernah boleh pegang saudara. Saya tuh pernah ingat sekali saudara, waktu di Jogja itu masak, kita pergi bersama-sama, gathering pelayan Tuhan, salah satunya ada Pak Yosi Bususan. Disuruh masak Indomie saudara. Lah namanya di rumah tuh gak pernah masak saudara, gak dibolehin papi saya. Saya kalau mau masak ya, papi saya udah langsung, nggak usah. Papi saya yang gorengin, papi saya yang nyiapin, papi saya yang memastikan sudah. Saya tuh nggak pernah diizinkan naik sepeda sudah. Kemana-mana nggak pernah diizinkan boleh jalan kaki. Nggak pernah di rumah disuruh bersih-bersih. Papi saya membesarkan 3 anak perempuannya itu seperti princess sudah. Kami dimanjakan. Pertama kali saya pergi ke Amerika itu nangis darah saudara. Kamar harus bersihin sendiri. Gak ada yang masakin. Cara masak rice cooker aja pertama masak gosong saudaraku. Tengah dingin-dingin lapar saudara mau makan gak ada apa-apa yang dimakan. Itu nangis saudaraku. Kalau saudara mau tahu ya, pelayanan yang paling berat buat saya bukan di Jakarta tapi di Jogja. Itu masa di mana saya dan Pak Jodo dibentuk habis-habisan saudara. Anak yang manja ya saudaraku, pulang dari Amerika merasa wah punya pendidikan, merasa wah. Sampai di Jogja saudaraku, turun khotbah saudara, dikasih salam jemaat ngomong, minggu depan tolong khotbah yang lebih baik lagi ya Bu. Ada waktu-waktu saudara kami terima surat kaleng saudaraku, isinya cacian, makian, tulisan kebun binatang semuanya saudara. Itu masa yang gak mudah. Tapi kalau saudara tidak belajar bertahan di masa proses, anak panah itu tidak dibentuk, dia tidak akan pernah bisa diluncurkan. Saya berdoa ya saudara, sungguh-sungguh ya. 2023 ini jadi momen launchingnya Tuhan. Ada anak-anak Tuhan. Sama seperti Yoel 3, itu dikatakan di sana saudaraku, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Tadinya sama, materinya sama saudara. Tapi kegunaannya hanya sebagai bajak. Tapi dengar ini saudara, bajak yang sama kalau ditempa bisa loh jadi pedang. Yang mengerti katakan amin. Bahan yang sama ditempa dan gak ditempa beda. 2023 ini ya jadikan waktu momen saudara, tempa dirimu saudara.
Yang saya kenal, yang saya tahu ya saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa sukses, nggak ada yang males. Saudara. Saudara mungkin bisa ngelihat kok kayaknya nggak ngelakuin apa-apa ya, nonsen, lihat kehidupannya saudara. Nggak ada orang males bisa dipakai Tuhan. Yang saya tahu, hamba-hamba Tuhan yang sampai dipakai Tuhan besar saudara, itu bahkan nggak punya waktu untuk dirinya pribadi. Saya tuh melihat kehidupan Pastor Adebuy itu saya ngeri kadang saudara. Masih ketemu orang jam 4 pagi, jam 5 pagi itu tidurnya kapan saudara? Saudara mau dipakai Tuhan besar ya, nggak ada waktu untuk males. Asah dirimu saudara, engkau yang seorang pengusaha ya, asah dirimu. Tempa dirimu, bukan hanya secara spirit, tapi secara skill, secara jiwa, secara tubuh. Harus imbang saudara. Tapi sebaliknya juga jangan hanya tempat tubuh saja. Pengetahuan aja secara jiwa saja saudaraku, tempat roh. Nah ini pas momennya tepat saudara. Kayaknya keluarga Allah bukan keluarga Allah kalau nggak ngajak puasa kan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kapan di gereja keluarga Allah saudara nggak diajak puasa saudaraku. Saya itu bahkan berdoa ya tahun ini Tuhan berikan saya kekuatan ya saudaraku. Untuk sekali lagi tahun lalu puji Tuhan dengan anugerah Tuhan saudara. Lebih banyak berpuasanya daripada nggak puasanya. Tahun ini saudaraku ayo again. Saya ajak ya mulai besok Senin ini ya saudaraku. Puasa awal tahun 21 hari. Ini pendeta kita Pak Obaja terlalu baik saudaraku. Saya pikir langsung 50 hari, ini 21 hari saja saudara. Coba senggol kiri kanan saudara, kecil. Loh keluarga Allah kalau suruh puasa 21 hari itu kecil saudaraku. Tahun kemarin langsung 50 hari, langsung 100 hari saudaraku. 21 hari ayo. Yang mengerti katakan amin. Jangan hanya berani saudara belajar secara skill jiwa aja. Ilmu pengetahuannya kuat, secara tubuh olahraganya kencang. Mana rohnya? Yang mengerti katakan amin. Kenapa saudara? Banyak orang akhirnya nggak bisa menang. Saya katakan ini berkali-kali saya ingatkan saudara. Saudara kok nggak bosan-bosan sih makan 3 kali sehari? Bahkan ada loh Pak, yang nggak cuma 3 kali, 5 kali sehari Pak. Dan itu tiap hari lagi Bu. Loh pertanyaan saya kok nggak bosan? Disuruh doa sehari sekali aja. Saudara sudah tanya sama saya, sampai kapan Pastor? Saya harus seperti ini terus sampai kapan? Loh ya sederhana, tergantung saudara maunya kuat sampai kapan. Coba kalau saudara nggak makan setahun. Saya tanya saudara bisa ngangkat yang tadinya saudara bisa angkat? Nggak bisa. Kenapa? Orang Kristen bingung. Saya kok nggak kuat ya menghadapi masalah hidup ini, Pastor. Loh ya jangan bingung, saudara. Kapan terakhir saudara doa? Setahun lalu, Pastor. Ya sudah, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Sampai bahkan kita menutup mata nantinya ya Pak, kita dipanggil Tuhan pulang, kita masih makan kok 3 kali sehari. Yang mengerti katakan amin. Roh itu cerminan, tubuh itu cerminan rohmu saudara. Kalau tubuhmu butuh makan 3 kali sehari, that's the same with your spirit. Mujizat itu enggak instan saudara. Mujizat itu bukan jampi-jampi. Roh yang kuat, kemanapun kau pergi ya, kau akan melihat mujizat terjadi kok. Itu bukan sesuatu yang kayak saudara berharap dapat enggak ya, untung-untungan, enggak ada saudara. Hukumnya pasti kok dalam Alkitab. Itu untuk anak-anak. Saudara harus ngerti itu untuk anak. Jadi saya berdoa ya, tahun ini akan jadi tahun yang spesial buat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ada orang-orang yang punya ketahanan di masa proses. Kuat di masa proses. Yang kedua, bagaimana sampai saya bisa di launch strong, Pastor? Yang kedua, saudaraku, ingat ini baik-baik. Pastikan, saudara, setelah saudara bertahan di masa susah, sabar menanti waktunya Tuhan. Pastor, udah diproses kok masih disuruh sabar lagi. Loh biasanya kan habis diproses langsung di launching. Lihat ya, ayat 2 tadi, saudara.
Yesaya 49 ayat 1 sampai 2 tadi, ayat 2 nih. Saya bacakan bagian belakangnya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Sudah jadi anak panahnya saudaraku? Sudah ya? Setelah jadi langsung di launching atau diapakan? Baca sama-sama yuk, 2, 3. Dan, nah loh, menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ini kan saudara berpikir, udah dibentuk, udah diproses, udah susah. Saatnya saya siap, Pastor. Tunggu, disimpan di tabung dulu, saudaraku. Kenapa? Tuhan gak mau menyia-nyiakan saudara. Dia menantikan waktu yang tepat untuk anak panah itu dilesatkan, saudara. Supaya mengenai target yang tepat. Bagi saudara yang sudah selama waktu ini bertahan ya di masa proses ya. Bersabar sedikit lagi. Jangan kecewa saudara di masa proses. Jangan mundur. Jangan apalagi meninggalkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara disimpan kenapa saudara? Ya kalau anak panah, saudara perhatikan ya, anak panah. Kalau nggak ada buruannya ya saudaraku, nggak ada rusanya, nggak ada ininya yang tepat ya. Saudara sembarangan aja dilepaskan kan saudara nggak ngenain apa-apa. Yang mengerti katakan amin. God is being so good. He doesn't want to waste you. Dia nggak mau menyia-nyiakan saudara. Satu kali ya saudara, Pastor Ea Deboye sudah bertahun-tahun yang lalu ya saudara, mungkin 20 tahun yang lalu saya nggak tahu persis waktunya saudaraku. Sudah lama, cukup lama saudaraku. Bertahun-tahun yang lalu, dia diwawancara oleh CNN saudara. CNN pergi ke Afrika dan melihat kegerakan yang begitu besar yang terjadi di sana dan mereka itu bertanya, how come? Dia katakan, pendeta-pendeta yang nggak ada apa-apanya dibanding kamu itu sudah begitu rupa, naik dan terkenal namanya. Mereka itu nggak ada sedikitnya dengan kamu. Tapi kenapa kamu nggak kedengeran sama sekali? CNN itu tanya sama Pastor Adeboye, saudara. Pastor Adeboye itu hanya tersenyum. Dia jawab gini, karena Tuhan terlalu sayang sama aku katanya. Kok bisa? Kalau Tuhan sayang kamu ya harusnya sudah dimunculkan. Pastor Adeboye ngomong gini, ketika api itu masih kecil, saudara pegang api, kalau saudara mau nyalain lilin birthday saudara, ketika api itu masih kecil apa yang saudara lakukan? Ditutup kan? Kenapa? Supaya aman, supaya nggak mati, supaya yang nyalanya kecil itu bisa kuat dulu, sampai akhirnya baranya itu jadi besar. Tapi setelah baranya besar, bisa tangan saudara tutupin terus? Terbakar. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ada kalanya ya saudaraku, Tuhan itu masih simpen. Bukan karena Tuhan gak sayang. Justru Tuhan kenal saudara. Dia mau pastikan apimu itu kuat dulu. Dia jagai begitu rupa. Jangan sampai begitu angin itu bertiup, api itu cepat padam. Dia pastikan begitu rupa. Akan tiba waktunya saudaraku. Nyalanya begitu besar. Akan tiba waktunya saudaraku. Api itu menjadi terlalu kuat. Dan tidak ada tangan yang bisa menutup api itu lagi. Saya berdoa ya ada orang-orang di sini yang bersabar. Menantikan momentumnya yang dari Tuhan. Jangan kecewa. Jangan ragukan rencana Tuhan. Jangan pertanyakan rencana Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang mengenal Allahnya. Itu sebabnya ya saudaraku Daniel berkata, orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Kenali Tuhanmu. Jangan gampang kecewa sama Tuhanmu. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana saudara bisa di-launch strong, diluncurkan dengan kuat. Yang ketiga saudara, dengar ini. Siap. Siap. Siap sedia ketika waktu Tuhan itu tiba. Saudara mungkin bingung sama saya, Pastor saya udah siap terus dari dulu-dulu juga udah siap terus. Tapi kok belum juga waktunya tiba, jangan salah saudara. Kadangkala kita berpikir kita sudah siap, tapi kita nggak siap. Masih ingat Yusuf saudara?
Pernahkah saudara berpikir, memangnya ada yang tahu kapan Firaun bermimpi, saudaraku? Pernah kepikiran gak, saudara? Loh, kita tuh gak pernah tahu loh, Pak. Firaun kapan mimpinya, kapan dia panggil, itu gak ada yang tahu loh, saudara. Tapi Yusuf itu sudah mengasah dirinya sejak awal, saudara. Dia menjaga hidupnya sejak dari awal. Dia gak ngelihat kapan Firaun butuh, baru dia berubah. Dia jadi baik. Nanti pastor, saatnya kalau sudah butuh kan aku siap. Gak ada gitu, saudara, caranya, saudara. Yusuf tidak pernah tahu kapan Firaun akan panggil. Kebayang gak, saudara? Pada saat Firaun panggil, kalau Yusuf gak siap, dia dipanggil, disuruh mengartikan mimpi Firaun, dia gak bisa, Pak. Lewat momennya. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti Daud. Kan gak pernah tahu toh, saudara, kapan Goliatnya datang. Dalam hidupmu kau tidak akan pernah tahu. Kadang momen di saat Tuhan mau mengangkat engkau adalah momen Goliat bagi Daud. Momen Firaun bagi Yusuf. Itu Firaun udah bilang, kalau nggak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpiku, bunuh semuanya. Saudara mau lihat dari sisi mananya nih? Banyak orang Kristen ngelihat dari sisi, wah habis sudah. Wah ini bahaya ini. Tapi saya berdoa di sini ada orang-orang yang melihat itulah momen Tuhan launching hidupmu. Dibutuhkan Goliat untuk membawa Daud, saudaraku. Dibutuhkan Firaun untuk membawa Yusuf. Tapi pada saat itu datang, saudara ngelihat dengan cara bagaimana? Banyak anak Tuhan ngeper hatinya mundur, saudara. Bukan Tuhan gak menggenapi janjinya. Momennya terlewat, saudara. Kenapa? Sesederhana, gak siap. Gak siap.